besar. كما أنني أبشر وأطمئن أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. Pernyataan Syekh Abdul Rahman Al-Sudais disambut gegap gempita kaum muslimin di seluruh dunia. Pernyataan Kepala Dewan Pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu oleh sebagian kalangan diartikan bahwa Mekah sudah terbuka untuk umum karena pada waktu nyaris bersamaan beredar sebuah rekaman video yang memperlihatkan sukacita menyambut dicabutnya lockdown di negara Arab. Belakangan diketahui, gambar video itu bukan terjadi di Arab Saudi, melainkan di kota Dubai. Kendati belum disebutkan kapan tepatnya Masjidil Haram akan dibuka untuk umum, pernyataan Syekh Abdul Rahman Al-Sudais serupa kabar gembira di tengah suasana muram akibat pandemi COVID-19. Kalau kita perhatikan betul wawancaranya, ini juga sudah diklarifikasi juga sama Pak Dubes kita ya sebetulnya ya di Arab Saudi. Jadi itu bukan menegaskan bahwa menyebut kapan akan dibuka kembalinya, tapi itu hanya harapan dan kemungkinan dalam waktu dekat akan diusahakan. Tapi sampai sekarang lagi-lagi belum. Dibuka lagi, mungkin ini adalah kabar gembira juga buat umat muslim yang ada di seluruh dunia. Insya Allah dengan dibukanya lagi kan berarti umat muslim bisa akan segera melakukan tawaf lagi, bisa datang untuk sa'i lagi, untuk tolak dekat Ka'bah lagi, untuk datang ke rumah Allah lagi, dan semoga memang bisa segera terrealisasi. Bahwa ada yang sholat, ada yang di Masjidil Haram itu memang sejak awal juga kalau untuk staf, untuk imam setempat itu memang ada, tapi Mekah dan Madinah sampai sekarang itu masih diberlakukan jam malam 24 jam. Sebelumnya diketahui, Masjidil Haram ditutup untuk segala bentuk kegiatan keagamaan demi mencegah penyebaran COVID-19, terkecuali untuk pihak-pihak tertentu termasuk para pejabat dan petugas Masjidil Haram. Terus juga dia Kamu bisa berolahraga tanpa henti. Apakah kamu bisa menghentikan bakteri bau badan? Kalau tidak cukup, pakai Rexona Ice Cool Deo dengan 2 kali kekuatan kesegaran melawan bakteri penyebab bau badan untuk tetap segar di rumah. Rexona Man. Di sana diadakan memang sholat 5 waktu berjamaah, juga ada sholat Jumat, sholat Taraweh. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang ada, peribadatan itu ada, cuma memang yang datang itu dibatasi. Beberapa hari kemarin saya juga sempat ngelihat di berita, teman-teman juga mungkin banyak ngelihat kalau ternyata sudah boleh ada yang boleh sholat nih, tetapi bukan dari kalangan pejabat tinggi ataupun siapapun yang berkedudukan tinggi, tapi dari seorang petugas kebersihan dan juga staf-staf masjid yang kerja di sana. Dengan proses screening yang sangat ketat, ketika proses screening mereka semakin kuat, mereka semakin pede untuk perang untuk melawan penyakit ini bersama Allah. Tapi yang jelas sih kalau secara umum memang Saudi sudah mencabut perlahan-lahan ya, tidak sebagaimana waktu di lockdown itu dia bertahap, nah dicabutnya pun sekarang bertahap. Jadi daerah-daerah yang memang sudah aman, zona hijau, sudah bebas alhamdulillah. Cuma Makkah ini masih ditemukan ada beberapa kasus setiap harinya, jadi masih dipersempit seperti itu. Maklumat yang disampaikan Syekh Abdul Rahman Al-Sudais juga menjadi angin segar bagi pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang akan digelar pada beberapa bulan ke depan. Kendati demikian, pihak Kementerian Agama mengaku masih belum mendapat keputusan resmi dari Arab Saudi. Nah itu yang kita masih menunggu keputusan. Sampai sekarang belum ada keputusan dari Arab Saudi. Karena untuk umroh saja itu kan memang belum dibuka untuk umum. Insya Allah semoga tahun ini ibadah haji juga bisa terlaksana lagi, jangan sampai enggak gitu.
Karena kemarin kan gosipnya akan nggak ada ibadah haji lagi untuk tahun ini, tapi semoga itu semua nggak terjadi, bahkan kita bisa menjalankan ibadah haji lagi. Bersamaan dengan pernyataan Masjidil Haram akan kembali dibuka, muncul berbagai prediksi tentang akan segera berakhirnya pandemi COVID-19, termasuk prediksi dari disiplin keilmuan Islam, ilmu falak atau ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, termasuk bumi, bulan, bintang dan matahari, dengan tujuan mengetahui posisi benda langit agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Berdasarkan perhitungan ilmu falak, ditambah keterangan dari sejumlah hadis, virus akan hilang bersamaan dengan munculnya bintang Suraya pada tanggal 7 Juni 2020 dan wabah akan benar-benar musnah pada tanggal 13 Juni 2020. Prediksi ini muncul disusul dengan beredarnya video disertai narasi yang menyebut bintang Suraya telah muncul. Saya rasa kalau memang secara ilmu falak itu sebuah kepastian, sudah ditelusuri secara fix, secara akurat, ya mudah-mudahan sebuah kebenaran dan menjadi berita gembira kita semua untuk seisi ini bahwa COVID-19 akan segera pergi. Mudah-mudahan, terutama kita Indonesia, seluruh dunia lah, mudah-mudahan di Idul Fitri nanti COVID-19 sudah meninggalkan kita. Iya sih, banyak sekali yang memprediksi kalau misalnya coronavirus ini akan berakhir pada bulan Juni atau bulan Juli. Ya, kalau menurut aku mendoakan yang terbaik, semoga coronavirus ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera kembali beraktivitas. Ya kita aminin aja lah, sebagai umat muslim kan pastilah udah banyak banget yang berdoa minta sama Allah kalau misalkannya tuh semoga ini semua cepat berlalu dan benar-benar udah hilang gitu. Jadi ya semoga beneran terjadi aja, amin. Fenomena kemunculan bintang Suraya yang dikaitkan dengan isyarat berakhirnya wabah tak sepenuhnya mendapat dukungan. Pihak Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional Jawa Barat justru menyebut narasi seputar kemunculan bintang Suraya merupakan buah dari kesalahpahaman. Kalau yang saya lihat itu kayaknya berbeda deh, bukan Suraya Pleiades, itu mungkin objek lain, bisa planet atau apa, cek lagi. Ada kesalahan pemahaman pada benda apa yang diidentifikasi. Justru malah banyak makhluk Allah di luar manusia yang lebih tahu, termasuk bisa jadi bintang. Kalau memang bintang di pagi hari itu tanda COVID-19 akan selesai, alhamdulillah. Berarti sekali lagi Allah menentukan besarannya lewat bintang itu. Tapi hal ini jangan dijadikan banding. Mungkin yang dilihat masyarakat itu bintang Suraya, tapi bukan bintang Suraya, tapi karena ada legenda yang mengatakan kalau bintang Suraya itu berarti berakhirnya wabah, jadi orang mencocok-cocokkan antara yang mereka pernah dengar dengan apa yang mereka lihat. Sebenarnya tidak ada sambungnya. Oke, cuman bisa bilang Masya Allah, terus banyakkan zikir gitu sih, karena kan ya semoga aja itu bener gitu. Ini sebagai tanda akhir dari virus corona itu. Semoga hal baik itu bakal datang segera. Tidak hanya dari ilmu falak, prediksi segera berakhirnya wabah COVID-19 juga muncul dari fenomena alam. Seperti terlihat dari viralnya video yang menunjukkan hujan es di negara Arab dengan buliran-buliran esnya menyerupai pola virus. Kita sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang benar, sebaiknya apapun tanda-tanda kebesaran Allah menunjuki kebesarannya lewat jalan apapun, itu harus mampu menyentuh hati, harus mampu mengetuk mata batinnya bahwa ternyata memang banyak cara Allah bikin kita kembali kepada. Ya bisa jadi dengan hujan yang nggak lumrah turunnya bukan air itu Allah lagi bikin kita semua bahwa subhanallah kiamat besar itu sebenarnya akan terjadi. Cuman kalau emang dikait-kaitkan dengan akhir zaman atau apa gitu, ya kita kan nggak pernah tahu kapan kiamat bakal terjadi gitu. Kita sebagai manusia adalah
gimana cara kita untuk berbuat baik setiap harinya, menjadi orang lebih baik setiap harinya? Aku sih nggak bisa berasumsi apapun ya, itu pertanda baik atau buruk. Cuma ya aku pasrahkan semuanya sama Allah. Allahualam ya, apakah itu pertanda buruk atau yang baik. Tapi seenggaknya ya kita harus berdoa aja lah. Kita serahin ke Allah dan kita berdoa yang terbaik agar coronavirus ini bisa segera berakhir, dan itu adalah pertanda yang baik. Terlepas dari berbagai prediksi yang ada, pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar telah melahirkan banyak cerita suka dan duka. Tapi untuk saat ini, tak ada harapan yang lebih besar selain segera hadirnya kehidupan yang jauh lebih baik, sehat, dan wajar. Semoga sih ya apa yang diberitakan benar adanya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa kembali seperti dulu, beraktivitas kayak dulu lagi. Dan harapannya sih memang samalah, semua orang juga pasti ingin semuanya ini juga cepat berakhir. Lama-lama selama kalau kamu ada musik orang kayak apa ya, kita doakan cepatnya lah. Karena mungkin dengan adanya COVID-19 ini, setelah ini kita bakal rajin untuk mencuci tangan dan juga makan makanan yang sehat, hidup yang sehat dan teratur. Di segmen selanjutnya kita akan melihat betapa perjuangan untuk bertahan hidup dari para supir bis antar kota dan antar provinsi di saat pandemi COVID-19. Himbauan pemerintah untuk jangan mudik otomatis membuat para supir bis kehilangan mata pencarian utama mereka. Tim Satu Selebritis berhasil mengabadikan bagaimana perjuangan seorang supir bis banting setir untuk bisa bertahan hidup.